Oke, selamat pagi, sore, siang, dan malam. Perkenalkan, nama saya Marcelo Samuel Hopsoka. NIM saya 2019-02-30040. Prodi Teknik Elektro, Fakultas Teknik dan Ilmu Kelautan dari Universitas Hang Tuah, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil dari praktikum yang saya sudah kerjakan menggunakan SIM. Oke. Yang pertama, yaitu untuk bab pertama, transformator satu fasa beban 0. Nah, ini tujuannya pendahuluan, sedangkan ini adalah rangkaiannya, ya. Gambar itu, gambar 1. Oke, ya ini untuk langkah-langkah percobaan transformator satu fasa. Ya, ini rangkaiannya yang akan dibuat ya dan akan dipraktikkan dalam aplikasi SIM. Nah, ini untuk rangkaian percobaan transformer. Oke, untuk percobaan pertama yaitu kita akan cari karakteristik trafo tanpa beban atau open circuit. Ya, ini dia ada perintah-perintahnya. Jadi untuk percobaan pertama kita akan mencari 3 data ya dengan bebannya itu konstan 1000 ohm, sedangkan tegangan sumbernya ya yang berubah-ubah ada 3 yaitu 20, 40 hingga sampai 60. Oke, kita langsung mencari ya, dan ini dia grafiknya yang sudah saya dapatkan dari praktikum SIM. Ya, ini untuk tegangan 20, 40, 60. Ya, ini ada 3 data yang sudah saya dapatkan. Maka kalau jika kita buatkan grafik, ya, ini hasilnya. Ya, itu yang biru P in, oranye P out. Ya, ini ada 3 data, yaitu tegangannya yang berbeda-beda, 20, 40, hingga sampai 60. Maka kita bisa menyimpulkan untuk percobaan pertama yang sudah kita lakukan, yaitu pada rangkaian ini nilai hambatan dan beban itu bernilai 1000 ohm. Dan sedangkan nilai tegangannya itu yang berbeda-beda, karena kan ada 20, 40, hingga sampai 60 pada tiap percobaan. Maka akan merubah arus primer, sekunder yang mengalir, ya, dan daya primer sekunder yang dihasilkan juga berbanding lurus dengan nilai tegangan. Itu kesimpulan terkait percobaan yang pertama. Selanjutnya, untuk percobaan kedua yaitu karakteristik trafo berbeban atau short circuit. Ya. Oke, untuk nilai konstannya yaitu tegangannya itu 100 volt ya, itu konstan. Sedangkan yang akan kita cari datanya yaitu beban yang berbeda-beda ada 5, mulai dari 20, 40, 60, 80 hingga sampai 100 ohm. Maka kalau kita simulasikan ya dalam SIM, ini hasilnya. Untuk bebannya mulai dari 20, 40, 60, 80 hingga sampai 100. Maka kalau kita membuat hasil dalam bentuk grafik untuk percobaan kedua, ya ini dia hasilnya. P in, P out. Ya. R ini adalah bebannya yang berbeda, ada 5 data beban yang berbeda yaitu dari 20, 40, 60, 80 hingga sampai 100. Maka kalau kita bisa simpulkan untuk percobaan kedua yang sudah kita lakukan dan kerjakan, yaitu nilai tegangan yang bernilai 100 ya, atau P-nya itu konstan 100 dan hambatannya ya yang berbeda-beda ada 5. Pada setiap percobaan maka akan merubah arus primer serta sekunder. Begitu juga daya primer serta sekunder juga yang semakin turun karena berbanding terbalik dengan nilai beban yang semakin naik. Ini sesuai dengan grafiknya ya. Untuk percobaan kedua.
Oke, kita akan lanjut lagi untuk percobaan ketiga, yaitu karakteristik rasio bulitan step up. Ya, ini dia. Ya, ini untuk nilai rasionya yang sama, yaitu tegangannya 100 volt. Ya. Yang kita akan cari yaitu beban yang bervariasi, ya, bebannya mulai dari 40, 60, 80, 100 ya. Itu untuk R bebannya ya, beban konstannya. Sedangkan yang kedua itu kita akan mencari tegangan primernya ya, yang berubah-ubah, yaitu 120, 40, 140, 160, 180, 200 dengan nilai konstannya yaitu R bebannya itu 50. Jadi ada dua data ya. Satu data 5 input kayaknya ya. Maaf kalau yang salah. Oke, kita langsung membuatnya dan praktikumnya dalam aplikasi SIM. Oke, yang pertama kita akan mencari untuk beban yang berbeda-beda sedangkan tegangannya konstan. Yang mulai dari 20, 40, 60, 80, 100 ya. Ini kita sudah dapatkan. Terus juga ini yang memiliki tegangannya yang berubah tapi R bebannya konstan 50 ya. Itu mulai dari tegangan 100, 120, 140, 160, 190 hingga sampai ke 200. Kalau kita buat dalam bentuk bagannya untuk percobaan yang ketiga ya, ini dia hasilnya. Ini ada dua hasil yang kita sudah dapatkan melalui praktikum SIM-nya. Maka kita bisa menyimpulkan terkait percobaan ketiga ya, nilai dari variabel berbanding lurus dengan naiknya nilai tegangan sumber. Kita lanjut lagi untuk percobaan keempat, yaitu karakteristik rasio bulitan step down. Tadi kan untuk yang percobaan ketiga itu step up, ini yang step down untuk percobaan keempat. Oke, nah ini untuk nilai konstannya, yaitu sumber tegangannya itu 100 volt ya. Sedangkan yang kita akan cari ya, yang pertama itu kita akan mencari nilai bebannya yang berbeda-beda, dan yang kedua yaitu tegangan primer yang bervariasi naik ya. Tegangan primer yang bervariasi naik itu dengan nilai konstannya itu R bebannya itu 50, sama seperti percobaan ketiga. Ya, ini hasil dari praktikum SIM-nya ya untuk percobaan 4, mulai dari beban yang berbeda dari 20, 40, 60, 80, 100, dan juga ini yang tegangannya berbeda tapi nilai ohmnya konstan 50. Mulai dari tegangan 100, 120, 140, 160, 180, sampai ke 200. Jadi kalau kita buat grafik untuk percobaan yang keempat ya, yang kita sudah dapatkan melalui praktikum SIM. Ya, ini dia hasilnya. Maka untuk kesimpulan yang sudah didapatkan ya terkait percobaan 4 itu, jika nilai tegangannya itu 100 dan nilai hambatannya berbeda, maka arus primer sekunder yang mengalir berbanding terbalik dengan nilai hambatan karena semakin turun. Nah, sedangkan nilai daya yang dihasilkan oleh rangkaian semakin mengecil seiring naik beban, sama seperti di grafik. Nah, itu dia kesimpulan terkait percobaan keempat. Ya, ini ya, maaf ya sebelumnya. Ini untuk grafiknya percobaan keempat. Kita akan lanjut lagi untuk selanjutnya, itu kita akan ini di bab kedua, yaitu generator DC penguat terpisah berbeban. Ya, ini rangkaiannya, gambar rangkaiannya. Nah, ini untuk angka-angka percobaan generator DC ya penguat terpisah. Ini rangkaiannya yang akan kita cari di dalam praktikum SIM ya. Kita akan buat rangkaian dulu ini seperti ini sesuai dengan gambar ini. Nah, untuk percobaan pertama yaitu karakteristik tegangan keluar kecepatan pada generator.
Oke, ini untuk bab kedua, yaitu generator DC penguat terpisah berbeban. Ini gambar rangkaiannya. Nah, ini untuk langkah-langkah percobaan generator DC penguat terpisah yang akan kita cari, yang akan kita praktikumkan dalam SIM. Nah, kita akan membuat dulu rangkaiannya seperti gambar di sini. Ya. Terus untuk percobaan pertama yaitu karakteristik tegangan keluar kecepatan pada generator. Nah, untuk percobaan pertama nilai konstannya yaitu tekanan medan atau RF-nya itu 50, sedangkan tegangan sumbernya itu yang berubah-ubah mulai dari 100 hingga sampai 40. Jadi ada 5 data, 120, 100, 90 hingga sampai 60. Oke, kita akan cari ya, ini data yang sudah saya dapatkan dalam praktikum SIM-nya, mulai dari tegangan 120, 100, 80, 60 hingga sampai ke 40 untuk percobaan pertama. Ini, maka kalau kita buat dalam bentuk grafik untuk percobaan pertama, ya ini dia hasilnya. Ya, maka bisa kita simpulkan untuk percobaan pertama yaitu jika resistansi bernilai 50 ohm pada tiap-tiap percobaan dan tegangan sumbernya itu nilainya akan turun pada tiap percobaan atau simulasi, ya, maka nilai tegangannya akan turun. Begitu juga kecepatan putaran motor. Ini untuk kesimpulan dari percobaan pertama. Yang kedua, untuk percobaan kedua yaitu karakteristik tegangan tahanan medan pada generator DC. Oke, nilai konstannya yaitu tegangan sumbernya yaitu 100, sedangkan yang kita cari ya percobaan kedua itu dengan RF-nya yang berubah-ubah mulai dari 50, 40, 30, 20 hingga sampai 10. Ada 5 data yang harus kita cari dan kita hitung. Maka kita akan langsung masuk aja ke praktikum ke rangkaian, kita masuk langsung ke dalam SIM, dan ini dia hasilnya ya, hasil dari percobaan yang sudah saya dapatkan ya, ini dengan beban yang berubah-ubah mulai dari 50 hingga 40, 30, 20 hingga sampai 10 ya, yang sudah saya dapatkan, bisa dilihat. Oke, ini untuk grafiknya yang sudah saya buat dan saya dapatkan ya. Untuk percobaan kedua kita bisa menunjukkan bahwa pada rangkaian ini nilai konstannya itu 100 volt ya pada setiap percobaan. Jadi ada 5 percobaan, maksudnya 5 data yang kita cari dengan nilai konstannya 100 volt, sedangkan tahanan medannya itu nilainya turun pada setiap percobaan atau simulasi. Maka nilai tegangan pada generator juga tidak akan stabil atau berbeda dengan nilai arus medan yang naik, sedangkan putaran pada rotor akan tetap jalan. Jadi tegangan generator akan naik turun. Tuh. Oh maaf, ya ini untuk grafik yang kedua. Maaf. Oh ya benar, ini untuk grafik percobaan kedua. Oke, kita lanjut lagi untuk percobaan ketiga, yaitu karakteristik torsi kecepatan generator DC terhadap beban. Ya, ini untuk nilai konstannya ada tegangan sumbernya 100, terus nilai loadnya itu yang juga konstan itu 50. Yang kita akan cari yaitu tekanan medan generator atau RF-nya itu yang berubah-ubah mulai dari 40, 30, 20 hingga sampai 10. Ada 4 data yang harus kita cari. Ya, ini untuk percobaan ketiga ya, ini untuk RF-nya yang sudah saya buat dan saya cari. Ini mulai dari 40, 30, 20. Oke, kalau kita buat dalam bentuk grafik ya, ini dia yang saya sudah dapatkan dari praktikum. Maka saya bisa menyimpulkan untuk percobaan ketiga yaitu tegangan
sumber yang bernilai 100 volt akan sama pada setiap percobaan. Begitupun nilai beban generator diatur pada 50 ohm. Sedangkan nilai resistansi medan akan diatur turun pada setiap percobaan. Maka arus generator akan naik berbeda dengan tegangan generator yang tidak stabil atau naik turun. Itu kesimpulan terkait percobaan ketiga. Kita lanjut lagi ke bab 3, yaitu karakteristik torka kecepatan motor DC seri dan paralel ya, atau SUN, maaf. Oke. Ini yang pertama langkah-langkah percobaan motor DC yang seri dulu, ya ini rangkaiannya. Kita akan buat di dalam SIM. Nah, untuk percobaan pertama yaitu kita akan cari karakteristik torsi kecepatan motor DC seri tanpa beban. Ya ini oke, untuk nilai konstannya yaitu nilai beban MC load-nya itu konstannya 0. Sedangkan nilai tegangan sumbernya itu yang berubah-ubah mulai dari 100, 120, 80, 60, hingga 40. Maka kalau kita buat dalam bentuk ini, ya ini data yang sudah saya dapatkan dari hasil SIM-nya. Ya, untuk percobaan pertama dengan tegangan sumber 120 volt, 100 volt, 80 volt, 60, 40. Ya. Kalau dalam bentuk kita ubah dalam bentuk grafik, ya ini dia. Ini hasilnya yang saya sudah dapatkan. Maka kita bisa menyimpulkan untuk percobaan pertama yang sudah kita buat, yaitu jika nilai tegangan sumber dibuat turun pada tiap percobaan dan nilai beban hampir sama tiap simulasi atau percobaan, maka nilai dari tegangan jangkar maka nilai dari tegangan jangkar medan dan arus jangkar akan ikut turun, sedangkan torsi itu cenderung berubah pada tiap percobaan atau simulasi yang dilakukan. Itu untuk percobaan pertama. Terus kita lanjut lagi ke percobaan kedua, yaitu karakteristik torsi kecepatan motor DC seri dengan beban. Ya, ini dia nilai konstannya, yaitu sumber tegangan atau jangkarnya itu 100 volt, sedangkan nilai bebannya MC load-nya yang berubah-ubah mulai dari 0, 2, 4, 6, 8, hingga sampai 10. Maka kalau kita buat dalam simulasi SIM-nya, ini dia data yang saya sudah dapatkan mulai dari MC load-nya 2, 4, 6, 8, hingga sampai 10. Maka kalau kita buat dalam bentuk grafik untuk percobaan kedua, ya ini dia hasil yang saya sudah dapatkan. Maka saya bisa menyimpulkan ya, untuk percobaan kedua, bahwa nilai tegangan sumber itu dibuat sama pada tiap simulasi atau percobaan, dan nilai bebannya yang berubah dan naik pada tiap simulasi atau percobaan. Maka nilai tegangan jangkar, medan, arus, dan arus jangkar akan ikut turun, sedangkan nilai torsi akan berlangsung naik mengikuti naiknya nilai MC load-nya. Ya, itu dia untuk percobaan kedua. Oke, ini kita akan ini langkah-langkah percobaan motor DC semua terpisah. Ya, ini rangkaiannya kita buat dulu di SIM. Terus ya, ini untuk percobaan pertama, yaitu kita akan mencari karakteristik torsi kecepatan dengan tegangan jangkar tetap dan medan berubah. Untuk nilai load-nya, untuk nilai yang konstan, untuk yang konstan itu M load-nya 0, dan juga tegangan jangkarnya yang konstan juga 120. Sedangkan yang berubah yaitu tegangan medannya mulai dari 120, 100, 80, 60, hingga sampai 40. Maka kalau kita buat di dalam simulasi, ya ini untuk
Ini untuk dalam bentuk simulasi yang saya sudah dapatkan. Ya, ini itu percobaan pertama, tegangan yang berubah mulai dari 120 volt, 100 volt, 80, 60, hingga sampai 40. Oke. Maka kalau kita buat dalam bentuk grafik ya, karena kan kita sudah dapatkan hasilnya. Ya, ini dalam bentuk grafik. Ini hasilnya. Untuk motor DC penguat terpisah untuk percobaan pertama, maka saya bisa menyimpulkan untuk percobaan pertama yaitu nilai yang sama adalah beban M-load-nya ya, karena kan konstan, yaitu 0, dan nilai tegangan medannya 120 volt yang juga konstan. Sedangkan tegangan jangkar akan turun pada tiap-tiap simulasi, maka akan menghasilkan nilai arus medan, nilai torsi yang steady yang turun juga, sedangkan nilai jangkar dan lain-lainnya juga turun. Ini dia hasil kesimpulan dari percobaan pertama. Kita lanjut lagi untuk percobaan kedua, yaitu karakteristik torsi kecepatan dengan tegangan medan tetap dan jangkar yang berubah. Nah, ini untuk nilai yang konstan yaitu M-load-nya ya 0, dan juga tegangan medannya juga konstan yaitu 120, sedangkan yang berubah itu nilai tegangan jangkar atau PA-nya dari 120, 190, 60. Jadi ada 5 data yang akan kita cari. Kalau kita buat dalam ya ini yang saya sudah dapatkan ya dari simulasi SIM-nya mulai dari tegangan jangkarnya 120, 100, 80, 60 hingga sampai 40. Ya. Maka kalau kita buat dalam bentuk grafik ya, ini saya sudah dapatkan grafiknya untuk percobaan kedua, dan saya juga bisa menunjukkan adalah maka dalam percobaan di atas itu akan menghasilkan nilai arus jangkar yang naik pada tiap percobaan dan nilai arus medan yang cenderung stabil. Gitu. Lagi untuk percobaan ketiga yaitu karakteristik dengan tegangan medan tetap dan jangkar berubah. Ya, untuk nilai yang konstan yaitu ini ya apa? Tegangan medan VF-nya itu 100, terus tegangan jangkarnya VA-nya 120, sedangkan yang berubah yaitu M-load-nya atau nilai bebannya, ya beban M-load-nya itu mulai dari 0, 2, 4, 6 hingga sampai 8. Jadi kita buat dalam bentuk simulasi SIM-nya yang saya sudah dapatkan, yaitu ini mulai dari beban M-load 0, 2, 4, 6, 8. Kalau kita buat dalam bentuk grafik, ya ini hasilnya yang saya sudah dapatkan. Ini hasilnya. Maka saya bisa menyimpulkan yaitu nilai yang berubah adalah arus jangkar ya, yang naik pada tiap simulasi atau percobaan yang sudah dilakukan, dan nilai arus medan yang cenderung stabil. Yaitu dia untuk percobaan ketiga yang saya sudah lakukan. Sekian hasil praktikum SIM-nya yang saya sudah buat, yang saya sudah kerjakan. Maaf jika ada kesalahan kata dalam menyimpulkan ya kesalahan yang saya secara buat, maaf yang saya buat secara sengaja atau tidak sengaja, saya minta maaf. Terima kasih sudah menonton. Jaga kesehatan ya. Terima kasih sudah 180, 60 sampai 40. Nah, ini dia yang sudah saya dapatkan dalam SIM 120, 100, 80, 60. Nah, kalau dibuat dalam bentuk grafik, nah ini dia
hasilnya grafik. Maka saya bisa menyimpulkan juga untuk percobaan pertama, jika nilai tegangan dibuat turun pada tiap percobaan dan beban emisi lotnya sama, maka nilai tegangan, medan arus, medan turun, ya hanya nilai arus jangkar yang naik.